Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du, Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Bapak sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini terasa lebih dingin. Dan mungkin ini malam terdingin yang pernah saya rasakan di Bandung ya. Dingin sekali. Para ulama mengatakan kalau datang cuaca dingin, mereka menyebutnya dengan ja'a musimul khairat. Ja'a musimul khairat. Telah datang musim kebaikan. Kenapa? Karena kalau dalam suasana lebih dingin, ibadah itu semangat. Semangat. Kecuali bagi nu beki sare. Semangat. Kenapa? Karena kalau musim panas itu lebih susah beribadah. Musim panas itu bayung yang hareudang, kemudian panas juga tidak nyaman lah, keringetan dan sebagainya. Maka kalau dingin, para ulama menyebutnya ja'akum musimul khair atau khairat. Datang kepada kita musim kebaikan. Itu kata para ulama. Jadi cuaca dingin itu adalah musimul khair, musim kebaikan. Kecuali nu beki sare, kalau itu mah kecualian ya, kecuali tunduh dan sebagainya. Yang kedua, Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya beliau bersabda, man shallal bardain, barang siapa yang sholat di waktu yang dingin ya, bardain, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Bardain tidak ada lagi maknanya kecuali sholat subuh dan asar ya. Tetapi lebih dingin subuh, karena asar menjelang dingin. Tapi kalau subuh itu jelas dinginnya. Man shallal bardain, barang siapa yang sholat di waktu dingin, dua waktu dingin, dakhalal jannah, dimasukkan ke dalam surga atau akan masuk surga. Di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, man masya fi dzulumat, barang siapa yang berjalan menembus gelap, ilal masajid, menuju masjid-masjid Allah, kana lahu nuran yaumal qiyamah, maka baginya adalah cahaya di hari kiamat nanti. Di tengah kegelapan yaumil akhir, orang yang biasa yamshi ilal masajid itu kana lahu nuran, dia akan mendapatkan cahaya atau diberikan cahaya di tengah kegelapan akhirat. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita untuk walaupun dingin kita memaksakan diri, karena itulah jihad kita saat ini. Itu jihad kita saat ini. Kalau nggak ada jihad kayak gini, kita nggak kebagian jihad. Jihad yang mana lagi? Jihad yang mana lagi? Baik, kita masih di hadis tentang adab kepada Rasulullah SAW. Dan di antara adab kepada Nabi SAW itu, kalau ada orang yang sudah dikasih tahu tentang hadis Nabi masih ngeyel, maka di dalam sebuah riwayat disebutkan la ukallimuka abadan. Ada orang dikasih tahu ini hadisnya, tapi dia masih ngeyel, maka orang yang menyampaikan hadis itu boleh mengatakan la ukallimuka abadan, aku tidak akan ngomong lagi dengan kamu selama-lamanya. Apa motivasinya? Menjaga adab kepada Rasulullah. Kalau ada orang dikasih tahu hadis ngeyel dan kita mengatakan aku nggak akan lagi bicara dengan kamu, itu bagian dari adab kepada Rasulullah SAW. Jadi bukan karena kita tidak ingin bicara, tetapi orang tersebut telah
menyikapi hadis Nabi dengan kesombongan, dengan kecongkakan, sehingga kita mengatakan la ukallimuka abadan, aku tidak akan berkata-kata lagi dengan kamu. Maksudnya kalau ada orang memutus komunikasi dengan orang yang tidak menerima hadis Nabi, itu bukan memutus silaturahmi. Itu bagian dari adab kepada Rasulullah SAW, yakni tidak mengajak orang yang menyepelekan hadis Nabi sebagai adab kita kepada Rasulullah SAW. Jadi boleh mengatakan kata-kata seperti itu. Aku nggak akan bicara lagi sama kamu kalau kamu tidak menerima hadis ini Rasulullah SAW. Yang terakhir dari bab adab kepada Rasulullah SAW diantaranya yaitu an Ibni Abbasin wa an Abisin, bukan Abbas, Abis ini kacamata baru ada alifnya kelihatan. Wa an Abisin Ibni Rabi'ata qala ra'aitu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yuqabbilul hajar ya'nil aswad. Kata Abis bin Rabi'ah dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari, aku melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencium Hajar Aswad dan mengatakan, "Inni a'lamu annaka hajaron." Umar berkata kepada Hajar Aswad, tanda kutip nyarekan Hajar Aswad. "Inni a'lam annaka hajar." Kamu tuh hanya sebuah batu. Gitu. Ma tanfa wala tadur. Kamu tidak punya manfaat, memberi manfaat tidak. Wala tadur, kamu juga tidak memberi madarat. Artinya Hajar Aswad tidak memberi manfaat, tidak memberi madarat. Masing rek dibawa ka imah sa gondol sa bongkah, Hajar Aswad tidak memiliki, tidak memberi manfaat, tidak memberi madarat. Bukan batu apa-apa. Tidak memiliki kemuliaan dengan sendirinya. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andai aku tidak melihat Rasulullah mencium kamu, yuqabbiluka ma qabbaltuka, aku tidak akan menciummu. Jadi menciumnya Umar bin Khattab dan juga kaum muslimin seluruhnya kepada Hajar Aswad bukan karena Hajar Aswadnya memiliki manfaat atau memiliki madarat, memiliki dampak apa-apa, tidak. Menciumnya Umar bin Khattab kepada batu tersebut semata-mata karena adab dan qudwah, ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittiba karena sunnah. Mencium Hajar Aswad hukumnya sunnah. Jadi masuk ibadah. Masuk ibadah. Mencium Hajar Aswad itu ibadah. Termasuk kategori ittiba karena Rasulullah SAW mencium Hajar Aswad. Dan Umar mengatakan, andaikan aku tidak melihat Rasulullah mencium kamu, aku tidak akan mencium kamu. Innaka anta hajar, kamu hanya batu, la tanfa'u wa la tadur, tidak memberi manfaat, tidak memberi madarat. Maksudnya apa? Maksudnya komodei batu lain, Pak. Hajar Aswad wae anu di Ka'bah, anu turun di surga dan lain sebagainya oleh Rasulullah dan oleh para sahabat Nabi seperti itu menyikapinya. Komodei batu lain. Boga cincin batu akik tah nu ieu mah lamun ditenggeleun geseng batur teh ya. Langsung genghek, tutung langsung. Raja Musti. Aya tah lamun batu ieu teu kaup ieu mah lamun ditempelkeun ka wanoja langsung nuturkeun. Bari mau arit. Iya tah. Lamun nu ieu mah panglaris apa namanya teh pasugihan. Usaha. Lamun ieu dipake keur dagang, keur bisnis, wah pokona beunghar. Tapi nu ngajual batuna malah ripuh kan teh. Gitu. Saya pernah waktu itu SD ya, ada di pasar Jatiwang itu ada pasar Bo namanya itu ada jual batu segala macam. Dan rupa-rupanya di Tasik juga ada begitu.
Tamun ieu mah beunghar pi beunghareun batu ieu mah. Maneh lagi jual batu ripuh. Di 200.000 ditawar 50.000 kudu meserna teh. Kata saya dalam hati, cik aing masih mulungan kena 50.000 mah tuh. Ulah mengaruhan batur ku i'tiqad anu batil. Beungharkeun we sorangan heula. Karena seperti itu ngasih tahu orang lain, ngasih saran. Ini kan tibalik. Yang bersangkutannya ripuh ngajual 50.000 bagi nang nawarnya luar biasa. Sementara dia mendoktrin orang ieu pi beunghareun nih. Ieu pi beunghareun, ieu pelet pengasihan, ieu nu ieu ilmu kawedukan atawa kanuragan. Nah, gitu. Mainna ripuh kan ya. Lamun geus make batu eta jadi miliuner miliarder aya leuheungna moal jual batu deh. Moal ngajual batu. Lamun mehna payu kanu panggeulisna teu kudu make batu eta bener. Gitu. Buktina saaya-aya kan. Saaya-aya. Wanitanya juga biasa saja pasangannya, hartanya juga malah ripuh kalau jualan batu di emperan. Terus Braja Musti weduk juga jika nama ditenggal ka rumpuyuk gitu mah. Jadi teu aya madarat, teu aya manfaat. Tah Hajar Aswad saja tidak memiliki madarat dan manfaat, apalagi batu-batu nu lain. Nah, ini penting, batu akik dan sebagainya. Maka memakai batu kalau motivasinya perhiasan boleh. Tapi kalau memakai batu motivasinya adalah melawan nilai-nilai tawakal kepada Allah, itu bisa jatuh kepada musyrik. Bisa jatuh kepada musyrik. Ya. Memakai batu hanya dibolehkan untuk perhiasan dan kecantikan atau kegagahan kalau laki-laki ya pemakainya. Rasulullah SAW memakai cincin dan cincin beliau itu warna matanya itu warna hitam. Lalu hadiah dari Raja Habasyah, Raja Ethiopia itu memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW. Dan dalam hadis kana Rasulullah SAW yalbasul khatami, adalah Rasulullah SAW memakai cincin di sebelah wustohu, di bagian tengahnya ini sini. Wusto ini kan khinsir, binsir, wusto, sababah, ibham dalam bahasa Arab. Nah, kana yalbas fil wusto, di jari tengahnya. Di tengah seperti ini. Jari tengah. Enggak tahu jari tengah bahasa Indonesia jari manis atau bukan. Dalam bahasa Arabnya khinsir, binsir, wusto, sababah, ibham. Itu. Dipakai di bagian tengah. Itu sunnah Rasulullah. Tanpa ada motivasi apa-apa dibolehkan memakai cincin. Itu ta'asi. Ta'asi karena beliau tidak menyebutkan atau mengisyaratkan itu sebuah sunnah. Dan sahabat pun meriwayatkannya adalah Rasulullah memakai cincin. Nah, gitu kan. Tidak misalkan Rasul memerintahkan atau Rasul mencontohkan terus menerus atau Rasul memberi motivasi dengan hal tersebut, itu baru nilainya ibadah. Tapi kalau hanya sebatas Rasulullah terlihat memakai cincin, itu artinya itu adalah wujud dari ta'asi. Wujud dari ta'asi. Tidak ada nilai ibadah secara langsung, kecuali nanti nilai ibadahnya mungkin karena saya mencintai Rasulullah SAW, saya mengikuti ta'asi dengan kebiasaan beliau, maka mendapatkan pahala dari mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bentuknya adalah ta'asiyan li Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis terakhir dalam bab adab kita kepada Rasulullah SAW, yakni dengan bertaasi kepada beliau. Iya. Kena besinya. Yang hitamnya itu batu. Yang hitam, yang dekok sekarang itu, yang cekung itu Hajar Aswad. Dilapisi besi supaya tidak lepas, supaya lebih kuat gitu.
nggak apa-apa, kan kita niatnya ta'asi kepada ittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tentang Hajar Aswad. Batu lain malah diciuman Pak, kadek. Ada batu cincin, gitu kan. Itu tidak dianjurkan. Cincin pun tidak dianjurkan dicium. Jadi cukup Hajar Aswad saja yang dicium, disunahkan untuk dicium. Ini menegaskan bahwa di dalam Islam tidak ada kepercayaan kepada benda-benda. Tidak ada kepercayaan kepada benda-benda. Bahkan dalam hadis yang sering kita bahas itu masuk kategori tatayur. Tatayur artinya menghubungkan atau mengandalkan apa yang akan terjadi kepada selain Allah. Itu namanya tatayur. Apa yang akan terjadi itu dihubungkan dengan yang sekarang. Dengan benda lah, dengan suara lah, dengan penglihatan lah. Itu namanya tatayur. Kenapa tatayur dilarang? Karena Rasul bersabda, inna tiyarata syirkun. Sesungguhnya tatayur adalah bagian dari kemusyrikan. Bagian dari kemusyrikan. Dan orang beriman hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatayur semacam itu, jimat semacam itu, tolasim, wifik, tatayur dan segala macam itu menafikan atau mengurangi tawakal kita kepada Allah. Maka dilarang. Meskipun skala syiriknya itu masih syirik ringan, tetapi kalau terus dipiara jadi syirik besar. Kita mengenal dalam akidah kita, ilmu akidah kita, syirik itu dibagi dua. Syirik akbar, ada syirik asgor. Syirik besar, syirik kecil. Syirik besar konsekuensinya mengeluarkan pelakunya dari lingkaran Islam, murtad. Yang kedua, mengekalkan pelakunya di dalam neraka. Syirik besar loh. Kalau syirik ringan atau syirik kecil itu hanya menghapus amalan-amalan yang dilakukannya saat itu dan mengurangi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendapatkan keutamaan tauhid, begitulah, atau kesempurnaan tauhid. Syirik besar yang kita ketahui contohnya adalah tadi menyembah Tuhan lain, berdoa kepada Tuhan lain. Ada 4 syirik besar itu, cakupannya ada 4. Kaidahnya adalah setiap ruku, sujud, persembahan atau kurban atau doa kepada selain Allah, maka itu jatuhnya syirik akbar. Kalau ruku kita, sujud kita, doa kita dan kurban kita kepada selain Allah jatuh kepada syirik akbar. Pelakunya musyrikun akbar. Mengekalkan di neraka dan membuat pelakunya murtad keluar dari Islam. Kalau syirik kecil itu kata Rasulullah SAW berupa amalan-amalan yang sering merusak hati kita. Syirik kecil diantaranya riya. Yang kedua bersumpah dengan selain Allah, itu syirik kecil. Dalam hadis man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, dia telah jatuh kepada syirik. Dalam kurung syirik kecil. Contohnya anak-anak muda sekarang kalau ngomong udah kayak paling benar aja. Sumpah deh gua mah demi apapun. Nah itu. Sambar geledeg, sing daek gondok, sing demi beunghar urang mah. Itu syirik kecil. Bahkan ungkapan demi Rasulullah juga masuk. Demi Rasulullah itu masuk syirik kecil, tidak boleh. Ya, demi Rasulullah syirik kecil. Demi Allah mah, justru itu harusnya. Tidak usah, demi Allah saja. Tidak usah ada tambahan. Demi Allah dengan berbagai lafaznya. Wallahi, tallahi, billahi boleh. Atau dengan sifat Allah. Warrahman, birrahman. Atau
Tar-Rahman boleh. Hanya dengan nama Allah atau dengan sifatnya atau dengan julukan-julukan Allah silahkan. Contoh, aku bersumpah demi pencipta semesta, boleh. Aku bersumpah demi penguasa langit, aku bersumpah demi Tuhannya Ka'bah. Orang Arab suka begitu. Wa Rabbil Ka'bah. Demi Allah atau demi zat yang telah merawat Ka'bah. Nah, itu boleh. Jadi sumpah hanya boleh dengan nama Allah atau sifat Allah atau gelaran-gelaran Allah yang artinya menuju kepada Allah lah gitu. Selain itu tidak diperkenankan. Bahkan dengan Rasulullah, bahkan dengan malaikat. Demi Jibril, demi Mikail, demi seluruh malaikat nggak boleh. Karena sumpah itu hanya untuk Allah. Man halafa, barang siapa yang bersumpah bi ghairillahi, dengan selain Allah, faqad asyraka, telah berbuat syirik. Syiriknya syirik kecil kata para ulama. Kalau pakai Rahman, Ya? kalau pakai Rahman nyebutnya demi Rahman. War-Rahman. Rahman. War-Rahman, demi Rahman. Belum pernah saya dengar Dan tidak lumrah. sumpah demi Rahim gitu. Tidak lumrah. Tidak pernah. Tidak lumrah, tidak lazim. Tidak lazim, tapi boleh. Kalau yang sumpah tidak terbohong itu masuk ke Ya? sumpah demi Allah. Saya tidak mencuri, padahal mencuri masuk ke Ya, dia berdosa. Berdosa. mencuri nah. Sudah bersumpah demi Allah, tidak mencuri, padahal mencuri berdosa. Kalau sudah menyebut demi Allah untuk sesuatu yang akan dilakukan, tidak dilakukan, kifarat. Puasa 3 hari. Atau memberi makan 10 fakir miskin. Saya bersumpah demi Allah besok saya akan misalkan ngasih makan kamu atau traktir. Demi Allah besok saya akan traktir kamu. Demi Allah besok saya ke rumah kamu. Tidak. Maka dia harus menebus sumpahnya. Puasa 3 hari. Insya Allah beda lagi. Kalau insya Allah itu kan andaikan Allah mengizinkan. Jadi demi Allah saya besok ke rumah kamu. Itu kalau tidak dilakukan, tebus dengan puasa 3 hari atau 10 bungkus fakir miskin makan. Bahkan tidak menyebut demi Allah pun sama. Saya janji besok jam 11 akan ke rumah kamu, akan datang ke kantor, akan bertemu denganmu di tempat anu. Tidak datang, dia sudah bersumpah. Maka kifarat yamin namanya. Dalam istilah fikih, kifaratul yamin wan nazar. Ada kifarat sumpah, janji ya, ada kifarat nazar. Kalau itu tidak dilakukan, ditebus dengan puasa 3 hari atau 10 porsi makan orang miskin. Dalilnya adalah siyamu salasati ayam au kafaratu asyarati masakin au it'amu asyarati masakin, atau dengan memberi 10 fakir miskin. Maka bapak-bapak jangan banyak janji ke istri. Nanti kalau nggak kepenuhin, kifaratnya berat. Puasa 3 hari kan tidak mudah. Membeli makan juga duit nanti tidak ada ubah. Misalkan Janji tapi diikuti dengan insya Allah. itu bukan janji, Pak. Bukan janji. Bukan janji. Yang namanya sumpah atau janji itu kan ada keteguhan hati kan, ada azam di situ. Saya akan. Kalau insya Allah itu kan tidak, bukan janji, itu mengandaikan. Ya, jadi tidak termasuk janji. Kalau ini kan zaman salafus saleh, apakah ada tradisi pejabat yang dilantik itu disumpah kemudian dengan Quran gitu ada? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Cukup dengan itu aja, sumpah setia aja. Seperti Abu Bakar diangkat jadi khalifah dengan syura ya, dengan musyawarah, itu para sahabat senior berbaris dan mengatakan ubayyuka, aku bayat kepada kamu Allah dengan nama Allah. Ubayyuka Allah au nubayyukumullah, kami membayat kamu wahai Abu Bakar Siddiq dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu. Jadi jamaahnya yang berbayat. Jamaahnya yang berbayat. Jamaahnya yang menyatakan sumpah setia, tunduk patuh kepada pemimpin kaum muslimin. Nu'ahidukumullah atau nubayyi'ukum Allah. Itu seperti itu. Jadi tidak ada.
Yang kedua, tidak ada penyumpahan dengan Quran. Saya baru mendapati di dalam tradisi fikih kita, mungkin di negara-negara seperti Indonesia aja, yang ada penyumpahan dengan Quran. Jadi orang bersumpah Quran di sampingnya gitu. Itu tidak ada contohnya di zaman Nabi. Iya, ada kepalanya. Di kepala atau di sini atau dipegang, itu tidak pernah ada dalam sejarah Islam. Quran tidak pernah digunakan untuk penyumpahan jabatan ataupun lain-lain sebagainya. Saya pernah baca sejarahnya kenapa ada penyumpahan untuk memberatkan dan untuk memberikan efek efek berat kepada yang disumpahnya itu supaya dia tidak berani menyalahgunakan jabatannya. Jadi masuk fikihnya rumpun ijtihad. Boleh enggak? Boleh. Menyumpah orang dengan Quran diletakkan boleh. Untuk memberatkan isi yang dia sampaikan dalam sumpahnya. Tetapi kalau bertanya apakah ada contohnya? Tidak ada contohnya. Tidak ada informasi bahwa Rasulullah SAW dan para khalifah menyumpah dengan Quran. Artinya pelantikan tidak perlu dengan menggunakan penyumpahan Al-Quran. Karena korupsi tetap sumpah-sumpah. Iya. Itulah masalah. Makanya tidak dianjurkan. Nah, syirik kecil di antara lainnya adalah tadi tatayur. Riya, sum'ah, tatayur itu masuk syirik. Dan yang paling kita khawatirkan itu syirik kecil sebenarnya. Syirik besar mah nampak kan, orang ruku, sujud, kurban sama doa selain Allah itu jatuh syirik besar. Syirik kecil ini yang halus. Bahkan Nabi menggambarkan riya itu seperti semut hitam di atas batu hitam di tengah malam. Riya itu halus sekali. Namlatun sauda, semut hitam. Fi lailatin zulma, di tengah malam yang gelap, ala wabilin, di atas batu hitam. Jadi riya teh halus sekali. Riya ingin dilihat, sum'ah ingin didengar, sangat halus sekali. Salat dipaseh-pasehkeun, Allahu Akbar. Paseh-pasehkeun, itu jatuh kepada riya. Misalkan. Atau ingin didengar, suaranya dibagus-bagusin. Ingin didengar. Nah, itu masuk riya. Riya, sum'ah dan lain-lain sebagainya menghapus amalan yang baru dikerjakan. Syirik kecil menghapus amalan yang baru dikerjakan. Yang mana? Enggak. Kalau yang sebelum-sebelumnya kayak yang kita ikhlas, kalau ikhlas naik. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalu sholih yarfa'u. Amal soleh kita yang diterima itu naik ke langit. Ya, naik ke langit. Adapun amal soleh yang diisi dengan niat riya atau dimotivasi dengan niat sum'ah, maka itu amalan gugur. Riya dan sum'ah menggugurkan amalan yang baru dikerjakan. Di antara syirik kecil itu hal seperti itu. Tatayur, percaya sama suara burung, ya, percaya sama penglihatan-penglihatan, percaya sama yang sebagainya, itu riya masuk, dan riya dan sum'ah masuk syirik kecil. Sama percaya dengan tanggal sial, tanggal apes, bulan sial, bulan apes, itu juga masuk syirik kecil. Kata Nabi, tiap orang akan mengalami namanya tatayur. Tidak bisa dihindari. Tapi di situ ada yang mungkin, ada yang yakin kepada Allah, ada yang mengikuti tatayurnya. Ari perasaan dan lintasan mah aya wae nu kitu mah. Punten, kita di rumah misalkan malam-malam tiba-tiba ada suara burung gagak, keak, cing cuing. Ada saja dalam benak kita, bahwa bener aya nu maot. Geuning aya suara manuk ieu. Ada saja, kata Nabi setiap orang kena itu. Tapi di situ ada yang yakin kepada Tuhannya, tidak melanjutkan tatayur kepercayaannya itu, ada yang membiarkan dirinya larut dalam tatayur itu, gitu.
Jadi setiap orang kita kena tatayur, tetapi ada yang melanjutkan, ada yang mengkantar supaya tidak jatuh kepada tatayur selanjutnya. Gitu. Setiap orang kena tatayur, tetapi ada yang. Contoh misalkan kata orang-orang kalau safar di hari Selasa itu apes. Kita mau berangkat tuh ada keraguan itu teh. Selasa Nah, kalau orangnya imannya kuat dan hanya tawakal kepada Allah, dia lanjutkan. Kalau orangnya kalah dengan tatayur, dia mundur. Jadi perasaan itu tidak bisa disalahkan, tetapi kalau mengikutinya itu baru jatuh kepada syirik kecil. Gitu. Ayeuna ya, sekarang nih paling up to date nih tentang kepercayaan sialnya bulan Safar. Sekarang kan bulan Safar kan? Bulan Safar. Rasulullah SAW sudah mengingatkan la safaro, dalam Islam tidak ada kepercayaan akan sialnya bulan Safar. Semua bulan sama, semua hari sama, semua waktu sama, semua tempat sama. Tidak ada yang mendatangkan sial atau apes. Sial itu adalah hari dan waktu di mana kita bermaksiat kepada Allah. Itu sial baru tuh. Kata Ibnu Katsir, sial itu adalah hari atau waktu atau tempat di mana kita maksiat kepada Allah. Itu sial baru. Yang lain-lain tidak sial. Nah, ini penting sekali kita memahami kaidah-kaidah menjaga diri dari kemusyrikan. Musyrik kecil mudah-mudahan kita hindari. Nah, faedah dari menghindari musyrik kecil, masuk surga tanpa hisab. Ya. Faedah atau manfaat kalau kita menghindarkan diri dari syirik-syirik kecil, masuk surga tanpa hisab. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari sahih ya, bahwa ada 70.000 umatku kata Rasulullah, dan itu bermakna banyak, akan masuk surga tanpa hisab. Yang pertama yang tidak main jampe, yang kedua yang tidak main tatoyur, yang ketiga tidak main kayu besi panas, yang keempat hanya kepada Allah mereka tawakal. Nah, 4 golongan ini yang mendapatkan free access masuk surga tanpa hisab. Hisabnya hanya lewat saja, tidak ditanyain, tidak diperiksa, tidak didetailkan. Karena semua orang lewat hisab, tapi ada yang kolebat gitu, dan langsung masuk surga. Itu faedah kalau kita menjaga diri dari syirik-syirik yang kecil. Karena apa? Kalau orang sudah selamat dari syirik kecil, dipastikan dia selamat dari syirik akbar. Tapi kalau orang selamat dari syirik akbar, belum tentu selamat dari syirik asgor, syirik kecil. Dalam hadis sahih yang lain diceritakan oleh Rasulullah SAW, ada orang masuk surga gara-gara lalat. Jadi ada raja zolim, dia itu minta korban, minta pengorbanan dari warganya, dari penduduknya, dari rakyatnya. Setiap rakyat kerajaan dia itu wajib menyerahkan korban kepada Tuhan mereka. Ada yang kurban sapi, ada yang kurban kambing, ada yang kurban ayam, unggas ya. Nah, ada orang tidak punya apa-apa, tidak bisa kurban. Dia ngomong kepada petugas kerajaan, "Pak, saya mah tidak punya yang saya kurbankan. Hayam we teu boga, endog we teu boga." Enggak, tetap kamu harus menyerahkan kurban kepada Tuhan kita ini, kepada sesembahan kita ini. Kalau enggak, dapat musibah ini kerajaan. Kalau rakyat tidak kurban, dapat musibah. Akhirnya udah kamu cari aja lalat. Orang itu nyangan laler. Akhirnya mencit laler di tempat pengorbanan eta. Rasulullah SAW bersabda, ada orang masuk neraka jahanam gara-gara korban laler. Hadis itu, hadis sahih. Karena korbannya bukan untuk Allah. Berkorban untuk selain Allah meski dengan seekor lalat, itu menyebabkan pelakunya masuk neraka jahanam. Heheureyan orang newak sireum, kemudian datang ke tangkal naon, mang ieu nya jeung mamang kurban abdi. Nah, itu syirik besar. Meskipun semut kecil
tapi kualitas amalnya syirik besar. Bendanya kecil tapi bobot amalnya besar, syiriknya besar. Itu 4 hal yang menyebabkan orang itu jatuh kepada syirik akbar. Apa tadi? Ruku, sujud, korban, dan doa. Ya? Paling banyak mah di negara kita masih sesaji. Iya, masih ada sesaji. Kalau contoh ruku, Ruku itu contohnya melakukan posisi ruku kepada manusia. Atau ruku kepada pohon. Sujud, nah hati-hati. Di dalam syariat Islam tidak ada sujud kecuali kepada Allah. Bahkan kepada ibu tidak boleh sujud. Kata Nabi SAW, "Lau anni amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartu imra'atan an tasjuda li zaujiha." Kata Nabi, andaikan aku boleh memberi izin kepada seseorang bersujud, andaikan aku boleh mengizinkan orang bersujud, niscaya aku akan perintahkan para istri sujud pada suaminya. Andaikan boleh. Kalau ada izin manusia boleh sujud pada orang lain, yang paling boleh itu adalah istri ke suami. Kalau boleh, tapi tidak boleh. Karena bahasanya andaikan. Lau anni, andaikan aku boleh nyuruh orang sujud ke manusia, niscaya aku akan perintahkan istri sujud ke suami. Jadi yang harus takut itu suami atau istri? Istri. Bahkan saking harusnya istri itu takut taat tunduk sama suami, sampai Nabi, andaikan boleh maksud saya disuruh sujud eta istri ke suami. Tapi konteksnya mungkin ya tadi ya mungkin pada waktu itu pencari nafkahnya suami kayaknya. Konteksnya. Enggak, itu tambahan-tambahan seperti itu mungkin pertimbangan iya, tetapi pada hakikatnya itulah syariat kita. Sekarang ada istri yang pencari nafkah utama jadi balaga. Ya itu anomali berarti. Itu adalah anomali yang hanya terjadi di mungkin masa-masa sekarang. Sebenarnya istri pun kalau bekerja tidak boleh mengurangi kedudukan suami, tidak boleh mengurangi kehormatan suami. Tetap dia adalah yang kalau Nabi boleh nyuruh sujud itu kepada suaminya. Andaikan istrinya pun bekerja. Jangan sampai ketika istrinya bekerja menyebabkan suaminya tidak pede, akhirnya suaminya tunduk kepada istrinya. Andaikan boleh ada orang sujud, maka yang boleh sujud hanya istri kepada suaminya. Tapi itu nggak boleh. Maka kepada ibunda pun tidak boleh sujud. Cium tangannya, cium keningnya, atau cium telapak tangannya, cium matanya, silahkan. Tapi kalau sampai bersujud dan mencium kakinya dengan niat seperti sujud tadi, tidak diperkenankan. Jadi tidak berlebihan di dalam hal sujud. Bukan kita tidak hormat, tidak tunduk, tetapi Rasulullah melarang orang itu sujud kepada manusia. Padahal manusia makhluk paling sempurna dan orang dilarang berruku kepada yang lainnya. Maka kalau kita menjaga hal semacam itu dari kemusyrikan yang besar atau kemusyrikan yang kecil, Allah SWT pasti akan memasukkan kita ke dalam surga. Dalam hadis sebagai penutup, kita punya hak, Allah punya hak. Dalam hadis, ketika Rasul bertanya kepada Mu'adz bin Jabal yang dia bonceng, "Wahai anak muda, wahai Mu'adz, ya Mu'adz, tahukah kamu hak Allah atas dirimu dan hak dirimu atas Allah?" "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah?" Mu'adz mengatakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Hanya Allah yang tahu dan Rasulnya, kata Mu'adz. Lalu Nabi ngasih tahu, hak Allah itu adalah diibadahi tanpa kemusyrikan. Dan hak kita adalah dimasukkan ke dalam surga tanpa tersentuh api neraka. Jadi kita ini punya deal dengan Allah. Kita punya transaksi dengan Allah. Kita punya akad dengan Allah. Kalau kita tidak syirik, Allah wajibkan surga bagi kita. Itu hak Allah dan ini hak kita. Dan Allah tidak akan mustahil menyelisihi perjanjiannya, mustahil menyelisihi akadnya dengan kita. Itulah akad kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
Hadallahu yakum ajmain wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.